Langkah pertama, kita merancang kuesioner untuk mempermudah dalam pembuatan kuesioner pada aplikasi API Info. Apabila rancangan kuesioner sudah terbentuk, langkah berikutnya adalah membuka aplikasi API Info, lalu klik Make View, pilih File, lalu pilih New untuk membuat data baru. Selanjutnya, pilih Rumah untuk menyimpan file data API Info dan beri nama kuesioner cake pada ibu hamil. Lalu pencet open. Setelah itu, ketik ulang nama file, dan pencet OK. Untuk jenis kelamin, pilih type, teks, lalu pilih legal value untuk membuat option perempuan dan laki-laki. Selanjutnya, untuk tanggal lahir, pilih type, date, lalu pilih pattern sesuai dengan rancangan kuesioner, misal DD, YYY. Kemudian ketik juga file name sesuai dengan rancangan kuesioner, misal TL. Selanjutnya, untuk usia pilih type number, dan pilih pattern pagar 2 kali sesuai dengan rancangan kuesioner yang dibuat. Pilih tulis file name sesuai dengan rancangan yang dibuat, misal age, centang pada bagian read only. Selanjutnya, klik kanan pada kursor untuk membuat judul. Ketik nama judul pada bagian question or prompt sesuai dengan rancangan yang telah dibuat. Untuk mengubah font dan ukuran font, klik Font for Prompt sesuai dengan rancangan yang telah dibuat. Lalu pilih Type, tabel atau title sesuai dengan rancangan kuesioner yang telah dibuat. Rename field name agar mudah dihafal atau kita bisa membuat rancangan. Selanjutnya, untuk membuat A, identitas responden. Langkahnya sama seperti membuat judul. Untuk membuat nomor responden, pilih type, pilih number, dan juga pattern 2 pagar, karena membutuhkan 2 satuan angka. Pada file or variable type, juga mengganti nama field name sesuai dengan rancangan kuesioner yang sudah dibuat.
Selanjutnya, untuk langkah pekerjaan, yaitu pilih font yang telah disesuaikan dengan rancangan kuesioner, klik field name, misal ketik Word 1, kemudian klik legal values, kemudian klik create new, dan tulis option pilihan. Lalu, klik OK. Langkah selanjutnya untuk membuat label pengetahuan, klik font, kemudian font style dan size, ganti field name sesuai dengan kuesioner yang telah dibuat. Kemudian, jangan lupa untuk ganti tipe, yakni label atau title, kemudian klik OK. Langkah selanjutnya membuat soal. Sesuaikan dengan kuesioner yang telah dibuat. Klik font, pilih tipe number, dan klik field name, misal P1, dan pattern pagar, kemudian klik range, pilih lower dan upper sesuai dengan kuesioner yang telah dibuat. Langkah selanjutnya membuat jawaban. Klik font, kemudian klik tipe, pilih label atau title, kemudian field name sesuaikan dengan kuesioner yang telah dibuat. Selanjutnya, untuk membuat pertanyaan tentang sikap, yaitu caranya sama dengan membuat pertanyaan tentang pengetahuan. Selanjutnya, membuat jawaban. Klik font, kemudian klik tipe, pilih label atau title, kemudian field name, sesuaikan dengan kuesioner yang telah dibuat. Untuk pembuatan penilaian pengetahuan, sikap, dan perilaku, langkahnya sama. Pilih type common button, lalu ubah field name menurut rancangan kuesioner yang sudah dibuat, lalu klik OK. Untuk pembuatan nilai pengetahuan, sikap, dan perilaku, langkahnya juga sama. Pilih type number, ubah field name menurut rancangan kuesioner yang sudah dibuat, pilih pattern pagar 2, lalu klik OK. Untuk langkah selanjutnya, yaitu membuat kategori pengetahuan, sikap, dan perilaku juga sama. Lalu pilih type text. Untuk size, ketik 50. Field name diubah menjadi sesuai pada rancangan kuesioner. Lalu klik OK. B. Membuat rumus. Yang pertama yaitu pilih view, lalu klik cek kode. Yang kedua, untuk menentukan rumus tanggal lahir dengan kode DB1 yaitu assign
X1 sama dengan years, buka kurung, DB1, system date, tutup kurung. Begitu pula dengan kode DB2. Yang ketiga, rumus untuk pekerjaan dengan kode work1, yaitu if work1 sama dengan tanda petik PNS atau guru tanda petik, or work1 sama dengan tanda petik TNI atau Polri tanda petik, or work1 sama dengan tanda petik karyawan swasta tanda petik, or work1 sama dengan tanda petik ibu rumah tangga tanda petik, or work1 sama dengan tanda petik pedagang tanda petik, or work1 sama dengan tanda petik lainnya tanda petik, then go to pen1 end. Begitu pula dengan work2. Rumus untuk penilaian pengetahuan dengan kode PP yaitu assign NP sama dengan P1 ditambah P2 ditambah P3 ditambah P4 dan P seterusnya. Begitu pula dengan penilaian sikap kode PS dan penilaian perilaku kode PPE. Yang kelima, untuk menentukan nilai pengetahuan dengan kode NP yaitu if NP lebih besar dari 20, then assign KP sama dengan tanda petik baik tanda petik N. If NP lebih dari 10 and NP kurang dari 21, dan assign KP sama dengan tanda petik cukup tanda petik N. If NP kurang dari 11, dan assign KP sama dengan tanda petik kurang tanda petik N. Begitu pula nilai sikap dengan kode NS dan nilai perilaku dengan kode NPE. Enter data. Langkah pertama yaitu pilih option Enter data pada aplikasi Epi Info untuk memasukkan data yang diperoleh atau input data. Selanjutnya pilih File dan pilih Open. Buka file kuesioner pada rumah yang sudah dibuat. Kemudian isi kuesioner sesuai dengan data yang diperoleh. Setelah selesai, pilih Save Data. Cara untuk menganalisis data. Yang pertama, kita klik menu Analyze Data. Setelah muncul tampilan seperti ini, kita pilih option Read pada menu data. Lalu pada data search, kita klik.
dan kita pilih file yang berisi kuesioner dan telah diisi oleh data responden, lalu kita klik open, kita klik views, lalu kita klik OK. Selanjutnya akan muncul tampilan seperti ini. Lalu kita klik list pada menu statistik, lalu kita klik OK. Maka akan muncul data dari responden seperti ini. Setelah itu kita klik option frequencies pada menu statistik, lalu kita klik atau kita pilih pilihan kategori yang kita tampilkan frekuensi dan presentasinya, lalu pilih kategori pengetahuan dan klik. Yang kedua, pilih kategori perilaku. Lalu pilih kategori sikap. Setelah ketiganya dipilih, klik OK. Lalu akan muncul tabel-tabel dari kategori pengetahuan, kategori perilaku, dan kategori sikap. Tabel kategori pengetahuan didapatkan hasil bahwa sebagian besar pengetahuan responden tentang ibu hamil kek adalah baik, yaitu sebesar 61,4% atau 35 orang. Lalu untuk tabel kedua atau kategori perilaku didapatkan hasil bahwa sebagian besar perilaku responden tentang ibu hamil kek adalah baik, yaitu sebesar 61,4%. Lalu tabel yang ketiga untuk kategori sikap ibu hamil tentang kek didapatkan hasil bahwa sebagian besar sikap responden tentang ibu hamil kek adalah baik, yaitu sebesar 61,4% atau 35 orang. Selanjutnya, kita klik option tables pada menu statistik. Kemudian kita pilih exposure variable dan outcome variable. Untuk exposure variable adalah variabel yang dapat berupa variabel resiko atau penyebab. Variabel ini harus mendahului akibat. Contoh, tingkat pendidikan terhadap kategori pengetahuan tentang ibu hamil kek. Maka akan dipilih exposure variabelnya yaitu pendidikan dan outcome variabelnya yaitu kategori pengetahuan. Lalu kita klik OK. Selanjutnya kita klik tables lagi. Untuk exposure variabelnya kita pilih pendidikan. Dan outcome variabelnya kita pilih kategori perilaku. Kita klik OK lagi. Lalu kita klik tables lagi. Untuk exposure variabelnya kita pilih pendidikan. Dan outcome variabelnya kita pilih kategori sikap. Lalu kita klik OK. Kemudian akan muncul tabel yang sudah dipilih tadi. Yang pertama yaitu menunjukkan tingkat pendidikan terhadap pengetahuan. Untuk pertama yaitu tingkat pendidikan SD, pengetahuannya cukup 100%, kemudian SMP, pengetahuan baik 71,4% dan pengetahuan cukup 28,6%. Lalu SMA atau SMK, pengetahuan baik 47,6% dan pengetahuan cukup 52,4%. Diploma, pengetahuan baik 62,5% dan pengetahuan cukup 37,5%. Yang terakhir sarjana, pengetahuan baik 75% dan pengetahuan cukup 25%. Lalu untuk kategori perilaku dan kategori sikap, cara membacanya sama. Baiklah, itu adalah cara menganalisis data melalui aplikasi EpiInfo.